Sampurasun. Hari ini kita belajar lagi tentang kesundaan. Hari ini kita belajar tentang kata punten dan mangga. Kata punten di masyarakat Sunda mungkin sudah hal biasa gitu ya. Masyarakat Sunda sudah tidak asing dengan kata punten ini. Dan kata punten ini biasanya beriringan dengan kata mangga ya. Dimana kata punten ini pasti di situ ada kata mangga ya. Ketika seseorang mengucapkan kata punten, pasti yang lain mengucapkan kata mangga gitu ya. Dan kata punten ini yang berarti permisi dan juga bisa sebagai permohonan maaf. Dan kata mangga yang berarti mempersilahkan gitu ya. Kata punten dan mangga ini sebagai identitas kebudayaan masyarakat Sunda ya, yang mempunyai serangkaian sistem dan simbol yang mengatur tingkah laku yang terdiri dari pengetahuan, seni, norma, adat, dan kepercayaan, bahkan hukum gitu ya. Hal ini yang menunjukkan tingginya rasa sopan santun terhadap orang lain, baik yang dikenal maupun yang tidak kita kenal. Rasa sopan santun, rasa menghormati, rasa menghargai ini diungkapkan melalui kata punten dan mangga ini gitu ya. Mangga di sini bukan berarti mangga yang dijual di pasar ya 10.000 1 kilo, tapi mangga di sini adalah mempersilahkan atau memberi jalan gitu ya. Jadi mangga sini bukan buah gitu ya gitu. Contohnya seperti ini gitu ya. Punten ini ke permisi ya. Kalau kita biasanya lewat di suatu tempat yang begitu banyak orang gitu ya, dan kita dengan sopan santun permisi kepada mereka ya. Orang Sunda kan biasanya punten ke sadayana, punten ke semuanya gitu ya. Dan mereka pasti menjawab dengan mangga silahkan gitu. Itu sebagai permisi. Dan lagi kalau ke permohonan maaf ya, kalau mungkin gitu ya di jalan ketemu orang terus ada yang menanyakan alamat atau menanyakan sesuatu dan kita tidak tahu ya, misalnya menanyakan alamat ya, Kang tahu alamat ini tidak ya, ya kita kan tidak tahu ya, kita memohon maaf berarti gitu ya. Itu dengan punten, punten ini saya tidak tahu dengan alamat ini gitu. Nah punten di sini kan berarti permohonan maaf gitu. Jadi makna punten ini sangat luas sekali di dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya sekedar punten gitu ya. Jadi ada makna-makna yang tersimpan di dalam kata punten ini gitu. Nah, tetapi di zaman ini nilai punten dan mangga ini sudah mulai tergerus oleh keadaan zaman. Bagaimana norma-norma punten dan mangga ini sudah ditinggalkan oleh masyarakat kita. Bahkan kita hari ini jarang sekali orang mengucapkan kata mangga dan punten. Itu bisa kita lihat gitu ya, itu bisa kita dengar. Walaupun ada, itu pasti yang masih di kampung-kampung gitu ya, di desa-desa yang memegang teguh adat istiadat. Bahkan sebagian besar generasi muda meninggalkan kata punten dan mangga ini. Menurut mereka kata punten dan mangga ini sudah terlalu kuno gitu ya, sudah terlalu ketinggalan zaman untuk menggunakan kata punten dan mangga ini. Padahal ini adalah sebagai identitas asli Indonesia, terutama identitas parahyangan kesundaan. Padahal yang kita tahu gitu ya, punten dan mangga ini sebagai cerminan derajat diri kita mengenai makna saling menghormati, makna sebuah penghargaan. Tapi saat ini sudah mulai ditinggalkan. Mungkinkah ini sebagai tanda sudah lunturnya rasa menghormati antar manusia, antar sesama, yang mengakibatkan lunturnya identitas kebudayaan yang ada di Indonesia, terutama di suku Sunda, yaitu kata punten dan mangga ini. Padahal
hal ini adalah warisan nenek moyang kita yang harus kita jaga. Di situ tersimpan nilai kehormatan, nilai tata krama, nilai kesopanan yang dirangkum menjadi sebuah kata punten dan mangga. Bahkan menurut penelitian, kata punten dan mangga ini sudah termasuk kata yang hampir punah, kebudayaan yang sudah kritis lah gitu ya. Jangan sampai generasi selanjutnya ini tidak tahu menau dengan hal ini. Mereka tidak tahu dengan kebudayaan nenek moyangnya sendiri. Kita generasi saat ini harus bisa melestarikan hal ini. Jangan sampai kebudayaan yang telah nenek moyang kita wariskan kepada kita, yang telah nenek moyang amanatkan terhadap kita, ini hanya sebatas sejarah. Ini hanya sebatas cerita. Kita harus melestarikan itu. Dimulai dari diri kita. Dimulai dari hari ini. Dimulai saat ini. Bagaimana warisan itu harus tetap terjaga, agar setiap generasi tahu apa itu kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya di Sunda. Tidak hanya sebuah cerita, tidak hanya sebuah sejarah, tapi mereka melakoni hal itu. Begitu banyak tradisi dan kesenian yang ada di Sunda, dan itu kebanyakan hampir punah karena tidak ada pelakon yang mau belajar tentang hal itu. Ternyata kata punten dan mangga ini begitu luas ya. Jadi kalau dijabarkan ini begitu banyak maknanya. Itu hanya sebagian kecil dari kata punten dan mangga ini. Mengingatkan kita bahwa kita harus menjaga ini, kita harus melestarikan ini. Itulah ya.